Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan sebelah sini. Kita akan coba membahas tentang searching data atau pencarian data, di mana nanti ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebagai dasar dari algoritma pencarian ini. Untuk yang pertama diharapkan dari kita mau pelajari mata kuliah ini, pertama itu dapat menganalisis efisiensi algoritma pencarian berdasarkan time complexity atau notasi big zero. Nah, dalam ini kita ada beberapa hal yang kita lihat sebagai time efisiensinya, waktu efisiensinya. Lalu yang kedua itu mengimplementasikan strategi divide and conquer melalui algoritma binary search, di mana binary search ini akan kita menggunakan konsep divide and conquer, dan yang ketiga adalah memahami konsep interpolation search, di mana ini adalah sebagai metode pencarian berbasis estimasi posisi proporsional. Kalau yang keempat itu dapat mempraktikkan dan memanipulasi indeks dan pointer dalam pencarian data yang terurut. Kita akan coba memberikan gambaran itu seperti Google dalam mencari data atau apa dalam pencahariannya ya. Ketika kita mencari pencaharian di dalam Google, itu ada beberapa strategi Google untuk carian tersebut. Pertama adalah indexing, yang kedua adalah optimized search. Nah, di Google tidak menelusuri seluruh internet secara real time saat kita mengetik kata kunci atau pencarian gitu ya. Nah, kecepatannya dimungkinkan karena melalui indexing. Yang pertama yaitu Google melakukan beberapa pemrosesan atau pre-processing data dengan menyimpan kata-kata ke dalam indeks yang sudah terurut atau sorted. Jadi sebelumnya itu Google itu membuat indeks ya yang sudah terurut agar bisa di-sort, atau itu agar bisa digunakan pada algoritma yang selanjutnya. Nah, lalu yang kedua adalah search space. Nah, karena datanya sudah urut, jadinya ruang pencarian atau search space dapat dipersempit lagi secara instan dengan menggunakan algoritma pencarian tingkat lanjutnya. Jadi key-nya adalah kunci kecepatannya adalah algoritma pencarian yang cerdas, tidak memeriksa data satu persatu, melainkan melompat ke posisi yang paling relevan dari data pencarian. Lalu dasar efisiensi notasi Big Zero ini juga dapat mengukur kecepatan algoritma. Nah, dalam ilmu komputer kita mengukur kecepatan bukan dalam detik, melainkan dalam jumlah operasi terhadap jumlah data. Nah, ini disebut dengan notasi Big Zero. Ada beberapa rumus seperti ini, 0 dalam kurung n atau linear time, mana kecepatan pencarian berbanding lurus dengan jumlah data yang pernah kita pelajari sebelumnya seperti looping apa gitu ya. Nah, ini kita menggunakan linear time atau linear search ya. Nah, jika datanya ada 100, maka maksimal butuh 100 langkah untuk mencapai data yang dicari. Lalu ada zero log n atau disebut dengan logarithmic time, di mana ini sangat cepat karena pencarian dipotong setengah langkah. Jika data ada 1.000, maka hanya butuh 10 langkah. Contohnya adalah binary search yang akan kita pelajari nanti di depan. Lalu yang ketiga itu adalah zero, log, dan log n. Nah, ini disebut
cara yang paling cepat atau efisiensi disebut juga dengan nama logarithmic karena sangat efektif untuk data yang memang sudah terdistribusi merata. Jadi selain sort, dia juga harus terdistribusi merata. Contohnya ada interpolation search. Nah, prinsipnya itu semakin kecil nilai dalam kurung big zero, maka semakin efisien algoritma tersebut. Seperti itu. Lalu kita coba masuk ke linear search, di mana linear search ini adalah metode dasar atau pengecekan satu persatu atau pengecekan lurus gitu ya. Nah, sebelum kita belajar teknik yang cepat, kita harus memahami beberapa metode dasar yang paling sering digunakan namun tidak efisien untuk data besar. Karakteristik linear search misalnya adalah cara kerjanya itu memeriksa setiap beberapa elemen dari beberapa indeks zero hingga akhir secara berurutan. Jadi dia dari nol sampai yang akhir gitu dicari secara manual. Lalu secara kelebihannya memang ada data ini tidak perlu diurutkan unsorted. Nah, bisa bekerja pada struktur data apapun, baik dia sorted, baik dia unsorted atau tidak terurut dan baik maupun tidak merata. Nah, tapi kekurangannya ini jadi sangat lambat untuk data yang memang skalanya besar. Kalau time complexity itu waktu pencarian meningkat karena linear seiring bertambahnya data. Dapat dianalogikan bahwa mencari suatu kunci di dalam kotak berisi ratusan barang acak. Jadi sangat lambat. Nah, lalu yang kedua ada binary search, yaitu konsep strateginya adalah seperti divide and conquer, di mana binary search adalah implementasi nyata dari paradigma divide and conquer atau pecah dan taklukkan. Jadi dipecah dulu, baru dicari, ditaklukkan gitu istilahnya. Caranya adalah dengan memecah data menjadi dua secara terus-menerus sehingga target itu ditemukan. Seperti itu. Jadi tiga tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama divide, divide itu dibagi. Jadi setelah dihitung bitnya di mana dipecah, lalu dibagi dicari. Lalu conquer, conquer itu taklukkan. Lalu bandingkan nilai mid dengan target. Jadi setiap di mid itu dibagi, itu di tengah lalu dicari baru. Apakah ada target? Kalau tidak ada dipecah lagi. Jadi salah satu sisi kiri atau kanan yang dan buang sisi lainnya. Jadi kalau tidak ada dibuang, dibuang, dibuang. Jadi memperhemat dalam pencarian. Lalu repeat diulangi, lakukan proses ini secara ulang pada area yang tersisa. Nah, langkah-langkah teknis implementasi misalnya pertama inisialisasi, jadi tentukan batas low index, nol, dan high index target. Seperti itu. Jadi setelah di mid, hitung midnya, maka dilihat low-nya dan tidak sama dengan high, lalu hitung mid. Seperti itu ya. Seperti perbandingan, simpelnya seperti ini, data di mid tidak sama dengan target, data ketemu, maka selesai. Gitu. Jika target atau jika target lebih kecil daripada data, maka buang area kanan hingga mid satu. Tapi kalau jika targetnya lebih besar daripada data mid, maka buang area kiri lalu ditambahkan mid yang satunya lagi. Kalau tidak ada terus bertambah. Jadi konsepnya seperti itu, makanya diperlukan data urutnya, gitu, data disorted dulu. Lalu yang keempat adalah looping, di mana kembali ke langkah dua hingga ketemu atau low melampaui high. Itu syarat mutlak. Syarat mutlaknya adalah data wajib dalam keadaan terurut atau sorted. Kalau visualisasi binary search bisa term complexity dalam mencari analoginya, mencari kata kamus 1000 halaman, saya linear search memeriksa halaman 1, 2, 3. Langkah binary search setiap langkah membawa 5% data yang tidak relevan. Langkah 1 sisa 500, langkah 2 sisa 250. Jadi hanya butuh 10 langkah untuk menukar 1000 halaman. Nah, yang terakhir ada interpolation search, di mana
Ini lebih bagus ya. Bukan lebih bagus, semuanya bagus, tapi lebih efisien, di mana itu tergantung dalam kondisi data dan kebutuhannya dan jumlah datanya. Oke. Nah, ya. Yang ketiga ini ada interpolation search, di mana konsepnya adalah estimasi posisi berdasarkan nilai. Nah, berbeda dengan binary dan linear gitu. Kalau binary itu yang selalu membagi tepat di tanggal 50%. Kalau interpolation search mencoba memprediksi letak data berdasarkan perbandingan nilai target dengan nilai batas low dan high. Bisa seperti ini. Lalu karakteristiknya itu paling efektif jika data tersebar merata atau uniformly distributed. Jadi kalau data yang ada itu atau yang tersebar itu misalnya jaraknya 1, 5, 8, 10 urutan tersebut itu masih bisa diprediksi ya, atau uniformly distributed. Lalu kalau misalnya beda, nah ini yang jadi masalah nantinya. Nah ini akan mempengaruhi dari prediksinya gitu. Karena kalau lonjakannya itu terlalu tinggi, misalnya dari 1, 5, 8, 10, lalu tiba-tiba 1000, ya itu lonjakannya terlalu tinggi. Nah itu nggak bisa agak sulit diprediksi. Itu seperti itu. Dua perbandingan algoritma dari masing-masing itu ada tiga. Ada tiga di sini, ada linear search, binary search, dan interpolation search kita pelajari di mana kondisinya misalnya dari linear search itu kondisinya unsorted atau terurut bebas ya, mau apa aja. Kalau binary itu harus sorted atau wajib terurut. Lalu kalau interpolation udah wajib terurut juga terdistribusi merata. Lalu strategi utamanya dari masing-masing algoritma adalah kalau strategi, strategi utama dari linear search adalah sequential. Itu memeriksa satu persatu dari awal. Lalu yang kedua, binary search itu divide and conquer yang kita pelajari dari sebelumnya, itu membagi dua area pencarian. Nah, kalau interpolation search itu estimation, jadi memprediksi posisi berdasarkan nilai dari data yang biasanya gitu. Nah, kalau analogi dunia nyata kayak seperti mencari kucing di keranjang barang acak gitu ya, istilahnya. Mencari kunci itu kan agak susah kalau di barang acak, jadi agak di di sequential diurutkan gitu ya, satu persatu. Nah, yang kedua adalah binary search, dianalogikannya seperti mencari kata di kamus, buka tengah gitu. Jadi ada yang harus eh, apa namanya dicarinya itu di belah-belah gitu ya, di divide lalu di conquer gitu ya. Lalu yang satu lagi interpolation search itu mencari nama di buku telepon. Jadi buka depan, buka belakang. Lebih lebih bisa ditebak lah gitu. Kira-kira ini huruf Z, huruf R atau huruf X lah ada di mana nih. Dia udah bisa mengestimasi. Nah, kelebihan sangat simpel, data tidak perlu diolah atau diurutkan dulu kalau yang linear search. Kalau yang binary search, itu kelebihannya sangat cepat dan konsisten untuk data skala besar. Kalau interpolation search jauh lebih cepat dari binary search jika data kenaikannya stabil gitu ya, yang tadi sudah dicontohkan. Nah, untuk kekurangannya dari linear search itu tidak efisien untuk data berjumlah ribuan atau jutaan karena lambat gitu ya. Lalu yang binary itu memerlukan proses sorting atau pengurutan di awalnya. Jadi pemrosesan itu harus dilalui itu untuk mengurutkan data. Lalu yang interpolation itu performa menurun drastis jika distribusi data timpang. Misalnya yang tadi saya sebutkan 1, 5, 10, 15, 20, tiba-tiba 1000 itu menyimpang atau lonjakannya terlalu tinggi dari data sebaran sebelumnya. Nah, ini ada beberapa contoh code Python yang bisa Anda kerjakan. Pertama linear search yang pertama ya.
Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa algoritma. Yang pertama linear search ini mencari adalah urutan, ya kelihatan dari hasilnya dasar data yang dicari, dan rumusnya itu adalah dia memakai dev linear search langsungnya seperti itu. Lalu yang kedua ada code Python untuk binary, di mana dia dengan ciri khasnya membelah dan mencari, ya, melakukan gitu di apa seperti itu. Lalu yang ketiga um, interpolation search, itu target, di mana ini dicari berdasarkan prediksi atau data-datanya itu memiliki urutan yang hampir sama atau seimbang lah, itu ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan untuk diperhatikan kembali dari materi-materi yang disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.